Selamat pagi, Opa, Oma, Bapak, Ibu, dan juga anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita dalam program Resapi Gereja Kristen Immanuel Kerawang. Bapak, Ibu, dan juga anak-anak, kita saat ini akan bersama-sama dengan penetua wilayah dari wilayah 1 sampai dengan wilayah 10. Seperti kita ketahui bahwa GKP Immanuel Kerawang cukup luas dan anggotanya juga cukup banyak. Ada 1.733 jiwa dan 562 kakak. Oleh karena itu, Majelis Jemaat membagi di dalam wilayah-wilayah supaya pelayanan kita menjadi lebih efektif. Bapak Ibu, langsung saja kita akan berbincang dengan penetua-penetua wilayah. Kita akan awali dengan bagaimana kita mengenal wilayah-wilayah itu sendiri, dengan juga karakteristik khusus yang mereka miliki, keunikan-keunikan mereka. Mungkin Pak Dedi bisa menceritakan bagaimana wilayah yang Bapak pimpin. Iya, selamat pagi. Terima kasih Pak Didik. Wilayah 4 secara geografis itu letaknya di tengah-tengah kota ya. Boleh dikatakan di tengah-tengah pemerintahan. Nah, salah satunya keunikannya juga gedung gereja ini juga masuk dalam wilayah 4. Juga untuk pendeta beserta keluarga secara otomatis berada di wilayah 4. Termasuk para pekerja yang tinggal di rumah dinas gereja itu masuk wilayah 4. Dan kita wilayah 4 itu termasuk salah satu jemaat yang cukup banyak, sekitar 219 jemaat dan itu sekitar 79 kakak. Jadi wilayahnya memang unik, luas. Akan tetapi ternyata walaupun secara geografis itu di tengah kota, wilayah kita itu lebih jauh lagi, sampai ke arah Cikarang, Jakarta, dan juga Rengas Dengklok. Itu salah satu keunikannya di wilayah 4. Mungkin Pak Eka akan bisa melanjutkan untuk wilayahnya, silakan. Baik, terima kasih Pak Didik. Kalau untuk di wilayah 9, yang menjadi keunikan di wilayah 9 yaitu dari anggota jemaatnya. Bersyukur pada Tuhan, di wilayah 9 itu banyak sekali anak-anak yang terlibat, terutama dalam kebaktian rumah tangga, di mana anak-anak mau dan ikut beribadah bersama dengan orang tuanya. Itu menjadi sukacita kami di wilayah, juga membuat suasana menjadi ramai. Jadi ketika berpelayanan atau bertugas, misalnya membawa persembahan, anak-anak mau terlibat, bahkan sampai rebutan. Jadi itu yang membangun suasana menjadi meriah dan seru di wilayah 9, keterlibatan dari anak-anak. Itu aja sih Pak Didi. Jadi di wilayah 9 anak-anak bisa terlibat ya di situ ya. Jadi bukan hanya bapak-bapak dan ibu-ibunya. Jadi memang benar-benar menjadi kebaktian rumah tangga di situ ya. Baik, silakan mungkin dari Ibu Mary ada disampaikan tentang wilayah 2, silakan Bu. Kalau di wilayah 2 itu wilayah 2 ini sebenarnya kan wilayah kalau dibilang unik kayaknya enggak juga ya, tapi lebih ke wilayah yang jemaatnya itu hampir stagnan ya Pak. Karena wilayah 2 itu berada juga di area perkotaan dekat dengan gereja, sehingga anggota di jemaat wilayah 2 itu kami dari 48 kakak, sebagian besar atau bisa dibilang 50% adalah orang tua atau lansia, dan 50% adalah keluarga yang baru. Sehingga memang kami pun di dalam berkebaktian, khususnya berkebaktian rumah tangga di wilayah 2 itu uniknya mungkin hanya banyak dihadiri oleh keluarga-keluarga muda ya Pak, karena kondisi fisik dari orang tua kami lansia pun kami tidak bisa memaksakannya, sehingga kehadiran kami sebagai keluarga muda mengharapkan kami bisa memotivasi mereka juga sebagai penerus dari orang-orang tua kami di wilayah 2.
Itu Baik, Pak. terima kasih Bu Mary. Pak Amon bisa cerita tentang wilayah 10? Kalau wilayah 10 ini apa ya? Kalau dibilang adalah wilayah dengan jumlah anggota paling sedikit sebenarnya. Tapi paling kecil. Kecilnya itu adalah kita hanya 28 kakak sebenarnya. Kemudian jumlah jiwanya itu nggak sampai 100, hanya 98 orang saja. Dan dari jumlah itu juga sebenarnya ada beberapa yang berada di luar kota juga sebenarnya. Sehingga kelihatannya jadinya makin sedikit, tetapi keunikan ini menjadi keuntungan juga sebenarnya bagi kami. Contohnya, kenapa untung? Waktu ada rekan atau saudara-saudara kami yang tidak hadir, misalnya contoh kita di KRT kan hadirnya lumayan lah gitu kan, lumayan banyak. Kemudian waktu ada 1 atau 2 orang nggak ada itu langsung terasa sekali nggak ada gitu, sehingga waduh kok nggak ada ya. Kadang kita langsung kontak aja langsung, karena kami tinggal, uniknya lagi satu lagi adalah kami tinggal sebagian besar atau bisa dikatakan 80% kami itu tinggal dalam satu wilayah yang sama gitu. Sehingga kalau misalnya, wah keluarga ini belum datang nih, coba kontak, tadi udah janjian mau datang, tinggal kita kontak, sehingga waktu mau jemput, kemudian mau ajak itu, oh Pak saya nggak bisa nih karena sesuatu lain hal, mungkin kayak kemarin ada kejadian, wah motor saya mau kok Pak tiba-tiba, ya udah kita tinggal jemput. Jadi keuntungannya itu adalah salah satunya di situ. Kita cepat tahu siapa yang nggak datang, kemudian kalau kita mau jemput juga lebih cepat gitu. Itu saja sih. Baik, terima kasih Pak Amon. Ibu Esther bisa cerita untuk wilayah 7, silakan Ibu. Jemaat wilayah 7 ini jemaat yang jauh dari gereja jaraknya, karena kondisi di daerah pinggiran kota ya, termasuk pinggiran kota. Tetapi yang menjadi kesenangan kami dari jemaat wilayah 7 itu, setiap jemaat memiliki keinginan atau kesadaran untuk beribadah, baik di dalam KTM itu kalau diperkirakan yang tadinya 10 yang hadir ternyata melebihi. Jadi semakin hari semakin rindu untuk bergabung dalam ibadah di gereja, di dalam KTM itu. Kemudian di dalam kebaktian rumah tangga ini yang hadir tidak hanya keluarga muda, tapi anak-anak juga seperti di wilayah 9 itu. Anak-anak juga ikut terlibat untuk membagikan buku itu, tata kebaktian, mengedarkan persembahan, itu mereka berebut. Kemudian ibu lansia juga hadir, walaupun tidak banyak ya. Karena di wilayah 7 itu jumlah lansia terbatas, sedikit. Lebih banyak dengan keluarga muda. Jumlah kakak di jemaat wilayah 7 itu 45, jumlah jiwanya 150. Jadi setiap kehadiran di wilayah 7 itu dalam kebaktian rumah tangga itu diperkirakan ya sampai 44 kemarin itu. Tapi sebelumnya ditargetkan 28. Semakin hari semakin kesadaran untuk beribadah semakin terpanggil untuk memuji dan memuliakan Allah melalui berkat yang diterima dalam kehidupan ini, diwujudkan dalam memuliakan Tuhan, rajin beribadah. Jadi memiliki kesadaran untuk memuliakan Tuhan. Mungkin Bu Nini untuk wilayah 6 bisa ceritakan keunikannya juga. Terima kasih Pak Didi. Saya kebetulan di wilayah 6 pembina 2 periode. Jadi kami mempunyai tahu banget karakter wilayah kami, wilayah 6 itu. Wilayah 6 itu jumlahnya ada 69 kakak. Jumlah jiwa keseluruhan 239. Tetapi di wilayah 6 itu jemaatnya itu pekerja semua. Pekerja semua Pak Didi ya. Rata-rata orang sibuk, orang capek sekali. Jadi di dalam kehadiran KRT itu ya kayak itu saja. Ya, tapi kalau kita meminta suatu dukungan atau kedukaan atau hal-hal yang terlibat harus ditolong,
luar biasa kekompakannya. Serius, kami tidak pernah mengalami suatu kesulitan dalam pencarian dana. Jadi di wilayah kami itu karena kesibukan jemaat kami juga kami paham, sehingga orang yang itu saja harus kita support juga. Memang kalau untuk semuanya yang hadir dari anak-anak, anak muda kita tidak bisa. Mungkin di saat ini anak-anak kami itu sudah pada kuliah di luar kota, Pak ya. Jadi menurun kehadiran itu. Yang adanya bapak-bapak, ibu-ibu, lansia pun kami juga kesulitan. Jadi kondisi tempat terpencar-pencar. Demikian kalau angkut kursi pun kita juga sampai bingung. Tapi semuanya itu bisa teratasi sih. Bahkan ada rumah jemaat yang kita pakai untuk posko. Jadi sekarang juga tidak ada kendala lagi untuk ibadah KRT. Untuk KTM sesuai target 15 orang, 20 orang itu udah puji Tuhan kami bisa membawa mereka. Semuanya ini yang penting kita juga selalu bisa bersekutu, walaupun kadang tidak di KRT tapi di bagian kategori yang lain, Pak Didi ya. Itu. Baik, terima kasih Bu Nini untuk paparannya tentang wilayah 6. Silakan Pak Tumpal untuk wilayah 3 sampaikan. Baik, terima kasih Pak Didi. Mengenai wilayah 3 ini mungkin secara umum hampir sama juga dengan wilayah-wilayah lain ya. Tetapi saya lihat tuh wilayah 3 itu kan berada boleh disebut di wilayah perkotaan ya. Di perkotaan dan kebetulan dekat dengan gereja. Secara geografis ada menguntungkan juga wilayah 3 ini karena kenapa? Luas wilayahnya itu tidak terlalu luas gitu loh. Jadi untuk komunikasi sesama jemaat ataupun mungkin kunjungan itu relatif, kalau bisa disebut satu hari itu bisa banyak dikunjungin. Nah itu salah satu keuntungan di wilayah 3. Tapi memang karena di wilayah perkotaan, mungkin saya pernah sampaikan juga, pertumbuhan jemaat itu relatif stuck ya. Karena kenapa? Karena beda dengan wilayah lain ya. Pertumbuhan untuk katakanlah perumahan baru ya, keluarga baru, kalau di wilayah 3 itu jarang kita temukan. Jadi anggota jemaat di wilayah 3 pun banyak juga yang relatif senior lah ya, yang sudah berkeluarga bahkan mengarah ke orang tua. Jadi lansia di wilayah 3 ya lumayan banyak juga. Nah mengenai kehadiran ya PR juga lah ya di wilayah kami, karena mungkin masalah tingkat kehadiran ya. Memang dipengaruhi juga ya kondisi keluarga, banyak faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut. Ada yang bekerja, ada yang kebetulan lansia di kita pun artinya dulunya itu rajin-rajin sebenarnya ya. Rajin-rajin, cuma belakangan ini kita lihat para orang tua kita sudah menurun juga. Tingkat kesehatannya berakibat juga ke kehadiran ya. Jadi kita tetap berharap tetap semangat di wilayah 3, khususnya juga kalau kita di pengurusan itu sangat kompak lah ya. Hubungan pembina dengan pengurus maupun kita pengurus dengan para jemaat cukup baik lah di wilayah 3 itu. Nah ya, tapi balik lagi ke yang tadi, pertumbuhan saya nggak tahu nanti ke depannya pun, karena wilayah 3 ini juga tadinya gabungan sebelumnya dengan wilayah berapa ya, wilayah 1 atau apa. Karena dulu sebelum dimekarkan itu lebih parah lagi itu. Itu sangat susah, tapi semenjak dimekarkan ya ada peningkatan lah ya. Nah bisa-bisa nanti ke depannya ini perlu pemekaran juga akhirnya ya. Kalau melihat pertumbuhan yang katakan bahkan menurun barangkali, bisa suatu saat memang akan terjadi pemekaran yang
penggabungan seperti yang di wilayah 6 sebelumnya ya. Wilayah 6 dan 10 ya. 10 ya. Ya mungkin kira-kira seperti itulah. Demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tumpal untuk menceritakan bagaimana wilayah 3. Sekarang Ibu Lin. Baik, terima kasih Pak Didik. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Untuk wilayah 5, cakupan wilayah 5 itu tidak terlalu luas ya Pak. Karena sebagian besar, hampir 90% anggota jemaat kami tinggal di dalam satu komplek. Jadi di perumahan satu komplek. Jadi yang ibadah juga kebanyakan lansia di wilayah 5 gitu. Kalau untuk anak-anak yang hadir, tidak ada. Paling pemuda ada 1 orang, itu aja. Dan kehadiran juga jemaat banyak gitu ya Pak. Sekitar 28 orang gitu ya. Seperti itu Pak Didik. Terima kasih Bu Lin. Jadi Bapak Oma, Bapak Ibu dan juga anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tugas daripada penetua pembina wilayah ini bersama-sama dengan komisi adalah merencanakan kegiatan-kegiatan untuk pelayanan mereka, kemudian membuat program dan juga mengevaluasi. Itu yang mereka lakukan. Di dalam perjalanan tentu saja ada tantangan-tantangan ya yang harus dihadapi terkait dengan pelayanan. Kita coba ingin tahu ini dari Ibu Mary. Tantangan apa yang paling besar selama Ibu melayani di wilayah 2 sebagai majelis pembina? Ya, baik Pak Didik. Kalau untuk tantangan di wilayah 2, sebenarnya dari sebelum menjadi penatua pembina di wilayah 2, saya aktif juga dulu sebagai pengurus di wilayah 2. Kalau saya perhatikan dari tahun ke tahun, memang tantangan terbesar kami di wilayah 2 itu adalah kehadiran dalam kebaktian, baik kebaktian rumah tangga ataupun kebaktian KRT gabungan di gereja. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa memang kondisi kami itu 50% lansia dan 50% keluarga muda yang suami istri itu bekerja gitu, dan bekerjanya dengan shift Pak. Sehingga memang ketika suami atau salah istrinya bekerja, pasti ada kendala untuk hadir dalam kebaktian. Tapi memang kalau saya perhatikan juga dari hari ke hari memang mengalami peningkatan Pak. Walaupun peningkatannya tidak signifikan ya, tapi adalah pertumbuhan untuk kehadiran. Dan puji Tuhan kami pengurus pun, pembina dan pengurus berkolaborasi atau kami ya sangat akrab lah dan sangat care dengan program kami di wilayah 2. Terus kami upayakan bagaimana supaya kehadiran ini bisa lebih baik lagi. Tapi ya tadi kondisi itu yang membuat memang salah satu menjadi tantangan di wilayah 2, kehadiran untuk kebaktian KRT Pak. Baik, terima kasih Bu Mary. Mungkin Pak Kris bisa cerita untuk kendala di wilayah yang Bapak pimpin. Ya, kalau kendala di wilayah 9, karena tadi saya sampaikan bahwa di wilayah 9 itu dominan banyak keluarga muda yang masih memiliki anak-anak balita juga. Jadi ketika ada tugas atau pelayanan di gereja yang di waktu pagi hari, misalnya ada ibadah pukul 6 untuk mengisi pujian, itu menjadi PR berat buat wilayah 9, karena kita tahu sendiri anak-anak agak sulit untuk bisa bangun pagi. Itu yang menjadi tantangan. Jadi ketika ada tugas pagi atau pelayanan pagi, anak-anak akan sulit untuk dilibatkan di dalam kegiatan. Itu tantangan dari wilayah. Kalau tantangan untuk kehadiran, puji Tuhan di wilayah 9 tidak terlalu bermasalah untuk kehadiran, karena bersama dengan pengurus giat melakukan komunikasi secara pribadi Pak Didi ya. Jadi tidak hanya disampaikan di grup, tapi beberapa rekan-rekan pengurus itu berkomunikasi secara langsung dengan keluarga-keluarga yang ada di wilayah 9. Namun ada satu tantangan pribadi saya sebagai pembina. Saya di wilayah baru 1 periode ini, sebelumnya saya di pemuda. Jadi
jujur agak kaget gitu menghadapi persoalan. Kalau dulu di pemuda paling persoalan anak-anak muda gitu ya, dan saat ini saya harus berhadapan dengan permasalahan keluarga gitu ya. Dan saya juga belum pengalaman rumah tangga belum terlalu lama, baru 7 tahun, tapi harus menghadapi keluarga-keluarga yang sudah berpuluh-puluh tahun atau berbelas tahun, untuk bisa merangkul, untuk bisa menyelesaikan. Pasti di setiap wilayah juga pasti ada konflik gitu, ada permasalahan rumah tangga, tapi itu juga menjadi bagian tanggung jawab dari pembina untuk bisa merangkul mereka, untuk bisa membantu menyelesaikan konseling atau memberikan solusi gitu ya, bersama dengan kita juga berkoordinasi dengan pendeta tentunya ya. Jadi itu sih Pak Didi yang menjadi tantangan saya ketika harus menghadapi pergumulan rumah tangga gitu, bagaimana untuk bisa menyelesaikan, untuk bisa sama meredam, bahkan untuk bisa memberikan solusi bahwa agar rumah tangga keluarga itu tetap bertahan. Gitu sih Pak Didi. Kita akan bertanya ini ke Pak Didi tentang bagaimana Pak Didi dalam Bapak membina supaya anggota jemaat itu memiliki kebersamaan yang baik gitu ya, semakin merasa ada hubungan yang saling menguatkan dan sebagainya. Silakan. Ya, terima kasih Pak Didik. Untuk hal tersebut, untuk wilayah 4 kita melakukan satu, kita koordinasi dulu dengan pengurus. Salah satunya dalam setiap acara apapun, pengurus pasti melakukan share-share, baik japri atau di grup. Jadi di situ ada ikatan emosional lah. Nah, yang kedua, kita wilayah 4 pernah mengadakan kebersamaan atau silaturahmi intern di wilayah 4, yaitu kalau tidak salah di bulan Desember. Ya, tujuannya salah satunya ya kita saling menguatkan di situ. Kita cerita tentang kebersamaan, tentang wilayah dan sebagainya. Ya, intinya saling menguatkan dan silaturahmi. Itu salah satunya. Terus hal yang berkesan lagi waktu kebersamaan justru pas di doa pagi Pak Didik. Ya, itu doa pagi kan salah satu momen yang baru ya. Jadi setiap wilayah itu menjadi petugas di doa pagi, dan juga di situ ada kerja bakti. Nah, di situ justru saya melihat kebersamaan di wilayah 4 karena yang hadir itu oke lah banyak. Terus pas di kerja baktinya juga kita saling kerjasama, ya bareng-bareng ini bersih-bersih gereja dan sebagainya. Itu momen yang saya rasa itu kebersamaan itu ya jadi menyatu kita di wilayah 4. Jadi tidak ada jarak ya antara anggota yang satu dengan yang lain. Iya, malah justru semakin dekat. Baik, terima kasih Pak Dedi. Ya. Mungkin Ibu Lin bisa menceritakan upaya-upaya yang dilakukan supaya di wilayah 5 juga kebersamaan, keakraban, kemudian kekompakan itu bisa terjadi, apa yang Ibu lakukan. Baik, terima kasih Pak Didik. Kalau untuk di wilayah 5, saya mengajak ke anggota jemaat 5 untuk kebaktian ke RT, kebaktian rumah tangga. Terus yang kedua juga kita di dalam kebaktian wilayah 5 itu setiap akhir bulan itu kita diadakan arisan. Jadi kita mengadakan arisan wilayah. Jadi tujuannya untuk menambah keakraban antara anggota jemaat satu dengan yang lainnya gitu loh Pak. Jadi setiap bulan kita setiap akhir bulan kita kocok arisan itu di tempat keluarga yang maksudnya ketempatan gitu, di situ kita kocok. Jadi anggota jemaat kita bisa hadir banyak dari situ Pak. Tuh. Terus juga kita kalau misalkan kita juga melibatkan anggota jemaat dalam, kalau misalkan kita ada acara perlombaan, kita melibatkan anggota jemaat gitu. Juga kemarin kan kita juga pernah ikut dalam bagian kerja bakti yang diadakan di gereja. Di sana kita walaupun jumlahnya nggak banyak, tapi kebersamaan itu ada beberapa anggota jemaat ikut gitu ya, membantu untuk membersihkan gereja. Terima kasih, itu aja. Baik, terima kasih Bu Lin untuk paparannya. Jadi Bapak Ibu dan juga Opa Oma dan juga anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus, untuk membina kebersamaan itu banyak caranya ya, bukan hanya melalui komunikasi, tetapi juga adanya kegiatan-kegiatan yang
mungkin kelihatan kecil, sederhana, tetapi di situ keterlibatan bisa membuat anggota jemaat itu menjadi bersama-sama melakukan hal-hal yang baik. Baik, untuk Ibu Esther, bisa Ibu ceritakan tentang momen yang paling berkesan di dalam Ibu melayani di wilayah 8? Kesan yang paling kesan terindah yang kami rasakan menjadi penatua di wilayah 7 ada 2 hal. Yang pertama adalah ketika jemaat hadir di dalam kebaktian rumah tangga itu, dia merasa bahagia. Kalau ibu-ibu rumah tangga itu menghilangkan stres katanya. Selain menghilangkan, bisa ketemu dengan saudara-saudara seiman. Yang kedua, menguatkan iman. Imannya semakin kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kami kunjungan, Pak, kami kunjungan ke jemaat itu secara langsung dapat mengetahui setiap kondisi jemaat yang sebenarnya. Ada yang memang jemaat yang kondisinya memprihatinkan dan perlu perhatian, tidak dibiarkan tapi diperhatikan. Itu yang sering kami kunjungin, Pak. Itu, dan saya suka menyampaikan kepada Pak Daniel Yosep itu yang memberikan bantuan sosial itu ya. Saya, Pak, ini jemaat kami yang ini yang perlu diperhatikan. Itu. Selain itu mereka juga terjadi percakapan, Pak. Percakapan bisa mengutarakan kondisi sehari-hari, pergumulannya, pekerjaannya. Itu yang membuat kami bahagia dapat mengetahui kondisi jemaat yang sesungguhnya. Nah, dari situ kami bisa dapat melihat kehadiran di dalam kehadiran jemaat, Pak. Ada yang memang tidak bisa karena faktor ekonomi, karena juga faktor pekerjaan yang kena sip itu, suami istri itu punya anak kecil tidak bisa ikut hadir dalam KRT itu. Kami tetap datengin dan meminta kalau ada kesempatan yang terdekat kalau bisa hadir untuk menguatkan gitu. Hadir juga, Pak, tapi ketika saya minta, bisa enggak tahun depan untuk ketempatan KRT, rumah didoakan, kan belum pernah ketempatan, bisa enggak? Nanti dulu ya, Bu, saya konsultasi dulu sama suami saya, karena memang berat, saya punya anak kecil, terus suami saya kena sip yang nggak tentu gitu. Saya sendiri juga bekerja di rumah, anak saya titipkan orang lain, jadi saya bingung gitu. Dari situ saya bisa memahami kondisi jemaat ini layak untuk ketempatan atau tidak, itu kita sudah bisa memutuskan. Jadi penatua itu bisa melihat dari kondisi jemaat yang kita datang kunjungi itu, Pak. Jadi kalau mereka nggak bisa hadir, ya karena faktor pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan atau tidak bisa mengikuti KRT. Kemudian kalau yang tidak bisa hadir di KRT karena faktor ekonomi. Pada saat kita berpelayanan, kita bisa mendengar, bisa berkomunikasi, ada interaksi di mana kita bisa menggali, ya. Mereka bisa menyampaikan dengan terbuka gitu, kita merasakan ada sukacita, ya. Apalagi pada saat kita juga bisa menjadi saluran berkat bagi anggota keluarga itu, ya. Baik, terima kasih Ibu Esther. Pak Tumpal, silakan Bapak, pengalaman yang paling berkesan selama Bapak melayani di wilayah 3. Paling berkesan ya. Tapi saya cerita dulu untuk khusus wilayah 3 ini ya. Saya pribadi ini udah periode kedua ya. Jadi saya termasuk pembina wilayah yang beruntung. Pengurus dengan saya sebagai pembina dapat bekerja sama dengan baik.
kemudian juga jemaatnya apa istilahnya itu ya, welcome, tidak banyak inilah ya, tidak banyak apa ya, konflik atau kita dengar ada masalah-masalah ya, relatif tenang. Jadi hal itu tentu membantu kita juga ya. Nah, meskipun sebenarnya kita menyadari juga di dalam pelayanan ini tentu pelayanan kita kan ada yang kurang ya. Pasti itu dapat kita rasakan juga ya. Tapi bagaimana jemaat kita di wilayah 3 pun ternyata ya boleh dengan ini ya, dengan lapang dada atau dengan dalam suasana yang relatif katakan tidak terlalu banyak masalah lah gitu. Jadi itu salah satu keuntungan bagi saya pembina, adanya hubungan baik antara saya dengan pengurus dengan jemaat, dan kami sesama ini ya, jemaat. Dan kesempatan ini juga ya, saya mengucapkan terima kasih juga nih kepada pengurus wilayah 3 maupun jemaat di wilayah 3 atas kerjasamanya selama ini. Ya mungkin ada kekurangan, kami mohon maaf ya kalau ada kekurangan, tapi kami akan tetap berusaha, tetap melayani. Ya cara kita juga kesan yang katakanlah yang khusus gitu ya. Di wilayah 3 pun kan ada juga ya macam-macam lah tingkat ini ya. Ada karena kondisi keluarga yang memprihatinkan, ada yang sakit sakit yang bukan parah sih ya, tapi tua, tapi harus istirahat terus itu ya. Jadi memang ya upaya kita antara lain mengunjungi ya. Kalau kita mengunjungi, kita lihat respon mereka itu senang lah gitu ya, maksudnya mereka dapat merasakan perhatian, membuat kita itu merasa merasa bahagia. Kadang-kadang kita kan tidak terlalu berarti yang kita buat, tapi bagi mereka sendiri pun sudah hal yang mungkin istimewa ya. Ya kira-kira begitu sih. Bapak Ibu, Opa Oma dan juga anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian kesaksian dari penetua-penetua wilayah. Kiranya apa yang mereka rindukan juga untuk Bapak Ibu bisa lebih aktif lagi terlibat di dalam pelayanan, ambil bagian di dalam pelayanan sesuai dengan talenta-talenta yang Bapak Ibu miliki dan juga anak-anak yang miliki, itu ke depan menjadi lebih baik lagi untuk pertumbuhan bersama di wilayah khususnya, dan juga untuk jemaat GKP Immanuel Kerawang pada umumnya. Terima kasih untuk pertemuan pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Semangat di dalam pelayanan, tetap muliakan nama Tuhan. Ya, baik, kita akan bersama-sama mengakhiri pertemuan kita dengan kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, puji syukur dan terima kasih ya Bapa. Kami boleh mendengarkan kesaksian dari penetua-penetua pembina wilayah, dan apa yang mereka saksikan ya Tuhan, kiranya boleh memberi kekuatan bagi mereka sendiri dan juga bagi anggota jemaat yang mereka bina, supaya pelayanan ke depan menjadi lebih baik lagi dan nama Tuhan dipermuliakan, iman kehidupan jemaat-Mu juga dikuatkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Sampai jumpa di resapi selanjutnya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku
tiba di rumah Bapa surga yang bakal.